Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk besok tanggal 27 Oktober 2022 hari Kamis ya, dan juga sampai dengan Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Saya sudah bahas bagian pertama, linknya nanti akan saya cantumkan di video deskripsi di bawah ini ya. Nah ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai terlebih dahulu untuk saham Pegas atau perusahaan gas negara. Jadi untuk saham Pegas ini memang saya sebelumnya sudah jual ya, kena trailing stop ya, tapi saya belum buyback. Rencana saya mau buybacknya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1950 ya. Jadi saya akan buyback. Dan sejauh ini memang trennya masih cukup bagus ya untuk Pegas ya. Jadi saya sudah sebutkan selama dia masih bertahan di atas 1800 masih cukup menarik. Kalau misalnya Anda takut nggak buru-buru ya, Anda tunggu aja buy on weakness di area 1800 atau 1745 maksimum ya. Kalau yang bawah sendiri 1640 jangan ya, terlalu jauh ya. Jadi maksimum buy on weakness di 1745. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun dari atas ke bawah ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul menjelang penutupan, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi trading di saham itu sebenarnya mudah banget. Kalau kita sudah tahu trading range-nya, support resistennya di mana, kemudian support trennya seperti apa, seperti itu ya. Jadi sudah saya sebutkan garis-garis yang di bawah ini untuk acuan trailing stopnya atau supportnya atau stop lossnya ya kalau kita mau pasang ya. Dan juga kalau mau buy on weakness ya, jadi sudah saya gambarkan. Nah kalau nggak dikasih untuk buy on weakness ya, kita buy high sell higher. Jadi ketika dia breakout ke atas 1945 kita boleh buy bagi yang belum punya. Kalau yang mau yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 2000. Nah Pak Sunar, 2000 ini apakah bakalan ditembus ke atas? Menurut saya sih masih bisa ya. Jadi saya pedomannya 1800. Selama dia masih berhasil bertahan di atas 1800, dia masih bisa breakout ke atas 2000. Entah itu minggu depan atau besok juga terjadi, amin ya. Tapi yang penting saya yakin ini 2000 ke atas masih bisa ditembus ke atas. Jadi pasang aja automatic order buy. Kalau mau buy high sell higher ya naik ke atas 1950 kita barusan mulai buy ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Untuk emiten Pegas ya. Oke, berikutnya untuk Akra ya. Nah, Akra bagaimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan Akra memang sudah saya bahas ya. Area buy on weakness di 1300 atau kita pakai acuan 1400. Jadi setiap kelipatan Rp100 ya. Lumayan mudah ya seperti itu ya. Kalau besok berhasil naik ke atas 1400, yang belum punya boleh buy, yang mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 1500. Jadi intinya di sini selama dia masih bertahan di atas 1200 ya atau maksimum 1100. Tapi menurut saya sih kalau misalnya koreksi lagi juga maksimum di 1200 ya, karena ini cukup kuat ya. Jadi kita bisa tunggu di area 1300 atau 1200. Tapi kalau nggak dikasih breakout naik ke atas 1400 ya kita boleh buy, atau yang sudah punya mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 1500 dan 1600 ya. Ya secara trennya memang dia masih sideways, tapi sidewaysnya ini di jalur uptrendnya ya, masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1500 dengan targetnya 1600 dan 1700 ya, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk MDKA. MDKA kebetulan ada yang tanya ya. Jadi di grup saya juga ada yang kasih feedback, Pak Sunar sakti banget itu 3770. Jadi saya ikutin aja 3770. Kalau dia rebound mantul lagi ke atas ya saya buyback ya. Ternyata memang berhasil Pak Sunar. Kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh ya. Jadi menarik kalau mau pasang stop lossnya pasang di 3610, maksimum di 3500 atau 3530 ya. Swing low sebelumnya di sini. Nah, kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu di atas ya, tunggu naik ke atas 3900 atau naik ke atas 4000 barusan kita buy ya. Sebelumnya dia sideways-nya sekitar 4000 sampai dengan 4400-an ya, seperti itu ya. Kita buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Kalau dia turun jangan di average down ya. Biasakan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Saran saya selalu ya, jangan average down ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi biasakan kalau turun di bawah support ya jual dulu, paling nggak jual 50% dulu ya. Kalau turun lagi di bawah support berikutnya lagi ya kita jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, mudah ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Berikutnya untuk PTBA 3710 dia diuji kembali ya. Ini area buy on weakness yang paling bawah saya sudah sebutkan. Nah hari ini rebound lagi ke atas Pak Sunar. Ini apakah sudah menarik untuk buy? Tetap sama ya. Kalau mau buy boleh ya. Jadi area buy on weakness ada 3. Artinya kalau dia koreksi atau nyentuh ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Mau setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik lagi atau average up ya.
boleh lagi ya. Di naik ke atas 50 atau naik ke atas 100 kita boleh tambah lagi average up. Nah, target price berikutnya di 3930 dia berhasil naik, kita tambah lagi berikutnya lagi pas 130 kemudian 4250 ya. Memang untuk PTBA ini secara trennya ini jangka pendeknya masih cenderung downtrend ya. Downtrendnya masih cukup kuat ya. Karena sebelumnya dia terjunnya lumayan dalam ya. Karena sentimen negatif dari take over PLTU ya. Tahu saya beritanya gitu ya. Nah, kedepannya apakah masih bagus Pak Sunar? Masih ada peluang ya. Selama dia masih bertahan di atas 3710 masih ada peluang. Kadang memang kalau kita bicara mengenai area supportnya, dia ditembus sebelumnya kemudian berhasil naik lagi ya, memang seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kena stop loss ya, kalau dia berhasil rebound lagi kita buyback ya, seperti itu. Tapi buynya bertahap aja karena mengingat masih cenderung downtrendnya masih cenderung kuat banget ya, seperti itu. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk energi care ya. Untuk care ini saya rasa sih masih cukup sideways ya, masih sideways ya. Jadi sudah saya bahas sebelumnya, masih cukup rapi juga sideways-nya 480, 500, 500 sampai 520 ya. Jadi mau buy sekarang boleh, target price berikutnya 520. Kalau dia berhasil breakout ke atas 520 maka target berikutnya di 540 dan 560 ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk care ya. Mudah-mudahan aja dia lancar. Atau kalau misalnya Pak Sunar, saya tunggu aja buy weakness di 480 boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau dia turun di bawah 480 atau 490 ya terdekat di sini ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya di sana kesempatan kita untuk buy. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sideways-nya lumayan rapi juga. Cukup. Berikutnya untuk E-Energi. Jadi E-Energi ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Harusnya ngikutin saya buy weakness 258 sudah saya sebutkan. Kemudian breakout ke atas 296 sudah buy ya. Nah di sini 334 saya ambil dari resisten di sini ya. Swing high di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi di sana kesempatan kita untuk buy. Nah target berikutnya di 400, 500, 600 masih bisa ya. Jadi ini masih cukup menarik. Kalau misalnya, oh Pak Sunar saya masih takut ya, tunggu aja di area 296 ya, ketika dia koreksi, pullback, kemudian rebound, mantul ke atas, kita boleh buy. Tapi menurut saya sih ini masih cukup kuat naik ke atas ya. Nah, seperti itu ya, untuk energi ya. Sebentar, itu saya cek dulu ya. Saya nggak tahu beritanya ada apa, nanti Anda cek sendiri ya. Apakah ada aksi korporasi dan sebagainya. Kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Saya di sini fokusnya tetap sama di pergerakan harga sahamnya, trennya seperti apa, support resistennya seperti apa, ini sudah saya gambarkan. Jadi tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan juga automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa masih cukup menarik ya, masih sama. Dan kalau kita lihat di sini memang sebelumnya ada yang tanya ke saya, apakah polanya double bottom Pak Sunar? Ya, ini ada pola chart pattern double bottom ya. Sebelumnya ada yang tanya ya. Nah, kalau bicara mengenai chart pattern ya, itu tradingnya itu tunggu kalau patternnya sudah terbentuk, dia breakout barusan kita buy. Jadi yang ngikutin chart pattern itu tunggu kalau dia sudah berhasil breakout, patternnya terbentuk barusan kita buy ya, seperti itu ya. Target price-nya di mana ya? Kita tinggal ukur kedalamannya aja, kita plotkan ke atas ya. Jadi kalau kita ukur di sini kurang lebih kedalamannya di sini ya. Nah ini kalau kita plotkan ke atas target price-nya untuk double bottom ini, maka dia kurang lebih sekitar area 380-an ya. Garis saya di 375 ya. Jadi ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 358 dengan targetnya di 375. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, kalau yang mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 326 dan 316 ya. Ini sudah saya gambarkan kotak-kotaknya, tinggal ikutin aja. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, rebound, barusan kita buy ya, mantul ke atas ya, seperti itu ya. Kalau misalnya belum rebound ya kita jangan buy dulu. Ya, ini sejauh ini masih cukup menarik ya. Kurang lebih cukup untuk Elsa. Berikutnya untuk EMTK. Hari ini dia rebound kencang Pak Sunar, apakah sudah saatnya untuk buy? Memang terus terang aja ini sudah saya gambarkan, tunggu kalau naik ke atas 1725 ya, tetap sama ya. Memang ini sudah bagus sih Pak Sunar, hajar buy. Saya sih belum menyarankan karena MA20 nya masih cenderung mengarah ke bawah walaupun ini sudah melandai ya, ini sudah naik ke atasnya. Lebih baik tunggu ke atas 1725. Kenapa? Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, selama dia masih di bawah 1725 dia masih resiko ya, tunggu naik ke atas nggak ketinggalan kok ya. Jadi naik ke atas 1725 buy, naik ke atas 1865 tambah lagi target price berikutnya di 1975, 2100 dan 2150. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan lama banget ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya.
yang berubah naik turun adalah pergerakan harga sahamnya atau candlenya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan support resistennya masih tetap sama, saya nggak rubah-rubah ya supaya nggak bingung, karena kalau saya rubah-rubah terus nanti bingung ya, sudah pasang automatic order loh kok di gambarnya garisnya dirubah lagi ya, seperti itu ya. Saya maunya itu tradingnya itu konsisten ya, jadi untuk konsisten kita harus tentukan trading range-nya dan kita follow trennya juga. Kalau trennya masih downtrend ya kita belinya bertahap kalau dia mulai rebound ke atas, tapi kalau dia masih belum rebound ya lebih baik tunggu aja, wait and see ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kalau mau memaksakan diri ya boleh aja, tapi jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya di 1605, maksimum di 1475 atau 1455 ya. Memang agak jauh, fluktuasinya tinggi ya untuk saham EMTK ya. Kurang lebih cukup. Ini bagian kedua. Yang mau nonton bagian pertama silakan, linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa bantu like juga. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.